Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih berkenan melimpahkan kasih sayangnya pada kita serta perlindungannya yang tidak putus-putusnya untuk keselamatan kita, sehingga pada hari ini dalam keadaan sehat bisa mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Provinsi Sumatera Utara. Selawat bering salam mari kita sampaikan garibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak, amin ya rabbal alamin. Para permisa, para pendengar dan para hadirin majelis yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara melalui kegiatan Komisi Hukum dan Perundang-undangan menyelenggarakan sosialisasi hukum Islam atau konsultasi di bidang hukum. Pada kesempatan ini yang ingin saya sampaikan adalah masalah yang berhubungan dengan hukum keluarga. Setiap kita manusia yang hidup harus berhadampingan dengan orang lain. Teristimewa dalam hidup berkeluarga atau berumah tangga. Selalu orang ingin mendambakan sejak dari mulai awal memilih jodoh sampai kepada memasuki gerbang rumah tangga melalui proses akad nikah. Orang sudah mendambakan cita-cita membangun rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah. Ucapan sakinah, mawaddah dan rahmah nampaknya sebuah ucapan yang mudah diucapkan, tapi di dalamnya harus mampu melalui pendekatan ilmiah dan pendekatan spiritual yang harus mampu seorang menempuh jalan-jalan untuk mencapai itu. Tapi melalui pendekatan spiritual kita tidak bisa memisahkan antara aktivitas kita sebagai hamba Allah, tapi aktivitas kita juga sebagai hamba Allah untuk mendekati kepada Sang Pencipta. Karena ternyata sakinah itu dari Allah, rahmah dari Allah, mawadah begitu juga dari Allah. Sering-sering mengalami satu proses yang ternyata sulit diperoleh, sehingga terjadilah rumah tangga terjadi clash, terjadi konflik, terjadi permasalahan. Dan ini selalu menjadi satu kenyataan di dalam proses kehidupan manusia berumah tangga, mencari jalan keluar. Pada tataran hidup berkeluarga, tentu ia ingin mendambakan nasihat-nasihat dari orang tua dan nasihat-nasihat dari para guru, para ustadz, petunjuk para ulama. Tapi kadang-kadang proses untuk menempuh itu tidak semudah itu, yang akhirnya berkelanjutan ingin melalui jalur hukum. Disinilah maka kesempatan pada hari ini adalah kita ingin berusaha bagaimana menempuh proses secara hukum dalam penyelesaian rumah tangga atau konflik rumah tangga yang pada dasarnya tentu setiap orang akan mengalami
kemungkinannya terjadi itu. Syukurlah kalau kita punya harapan membangun rumah tangga yang sampai pada akhir hayat tetap itulah tidak ada konflik dan ingin membangun rumah tangga di dunia dan di akhirat. Tapi tidak sedikit banyak ya, ada hal-hal yang mungkin seorang harus berhadapan dengan lembaga pengadilan, lembaga peradilan. Oleh karena itu saya akan menyampaikan tentang bagaimana beracara di peradilan dan khususnya bagi orang Islam di peradilan agama di dalam masalah hukum keluarga. Bagaimana praktek di dalam persidangan itu dan bagaimana seseorang bisa berurusan pengadilan. Inilah yang perlu kami ingin sampaikan sehingga kita ada kesiapan yang bisa dimiliki oleh setiap pribadi, keluarga dan rumah tangga itu bisa berurusan dengan pengadilan agama. Perlu kami informasikan atau perlu kami jelaskan bahwa proses penyelesaian perkara perdata dalam praktik di pengadilan agama itu ditempuh melalui 3 tahap. Pertama, ada tindakan pendahuluan. Yang kedua, ada pemeriksaan perkara dalam persidangan. Dan yang ketiga baru pelaksanaan putusan pengadilan itu sendiri. Pengadilan agama sebagai pengadilan negara yang didasarkan pada perundang-undangan yang ada berlaku di negara kita sebagai negara hukum, punya aturan hukum acara yang mesti dipatuhi rambu-rambu itu. Oleh karena itu perlu ada yang perlu saya sampaikan agar nanti para pendengar atau para pihak bisa mengetahui apa sebenarnya kita berurusan dengan pengadilan. Yang pertama pada tindakan pendahuluan. Tindakan pendahuluan itu adalah sebuah proses yang diawali dulu dengan seseorang memasuki niatnya berurusan dengan pengadilan, tentu diawali dengan pembuatan surat gugatan ataukah mungkin juga permohonan. Ada sedikit antara gugatan dan permohonan. Kalau gugatan itu karena ada sengketa, gugatan ada sengketa, ada konflik. Sedang permohonan itu tidak ada sengketa, tidak ada konflik. Kalau dalam gugatan biasanya ada para dua pihak yang berlawanan antara penggugat dan tergugat. Kalau permohonan tidak ada hanya satu pihak saja sebagai pemohon. Mau pemohon 1, memohon 2, mohon 3, itu tergantung daripada kondisi apa yang akan dimohonkan. Dalam hal gugatan nanti produknya adalah putusan pengadilan atau vonis, sedang permohonan itu produknya itu penetapan. Untuk membahas yang akan berikutnya nanti kita bagaimana cara membuat gugatan nanti. Tapi yang pertama, seorang untuk berhadapan dengan pengadilan tentu dia diawali dengan membuat surat permohonan. Dia umumnya orang kadang-kadang merasa seolah-olah takut berhadapan dengan pengadilan. Seorang orang merasa rendah diri untuk berhadapan dengan pengadilan. Sebetulnya tidak perlu begitu, karena pengadilan akan meladeni masyarakat. Apa yang di sana ada petugas, ada pelaksana yang melakukan kegiatan di sana. Pada hakikatnya adalah pelayanan umat. Oleh karena itu tidak perlu ada rasa segan, ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada dibayangi dengan yang macam-macam. Datanglah ke pengadilan dengan niat yang baik, akan berhadapan nanti dengan petugas kepanitraan, petugas meja 1, ya. Di sana akan mengungkapkan keinginannya mau apa. Bikin surat gugat, nanti juga ada pemandunya di sana untuk membuat
gugatan tentang apa saja yang diinginkan. Kemudian nanti kalau sudah masuk di gugatan, nanti akan mendaftar, jadi registrasi perkara. Dalam registrasi perkara itu di sana juga terbuka, transparan pengadilan. Berapa biayanya, berapa harus caranya nyetor. Nanti akan menerima informasi penjelasan tentang bentuk bagaimana pembayaran biaya perkara di sana. Ya. Sifatnya terbuka dan itu punya tanda bukti. Ya. Nanti kalau sudah dilaksanakan sana baru masuki pendaftaran, didaftar dulu di sana. Kalau sudah didaftar nanti oleh petugas pengadilan agama akan diladeni. Di sana diberikanlah tanda bahwasanya perkaranya sudah terdaftar dan nanti aslinya tinggal, nanti rangkap duplikatnya akan diterima sehingga nanti proses perkaranya akan berjalan. Pertama akan ditunjuk nanti oleh ketua pengadilan siapa majelisnya. Sesudah tugas nanti majelisnya ditunjuk siapa-siapa, itu urusan tugas pengadilan, nanti baru oleh ketua majelis. Ya, karena majelis itu ada 3 orang, paling tidak sebagai ketua majelis 1 orang, kemudian yang kedua adalah 2 orang anggota majelis, yaitu anggota 1 dan anggota kedua. Nanti majelis hakim akan mempelajari, menelaah, baru akan menetapkan hari sidang. Itu yang disebut dengan surat penetapan hari sidang, yang disingkat dengan PHS. Kalau yang pertama PMH, penetapan majelis hakim, yang kedua nanti ada PHS, penetapan hari sidang. Sesudah berlakunya penetapan hari sidang, maka paling lambat seminggu ya akan diadakan pemanggilan kepada para pihak. Jadi para orang-orang yang mengajukan gugatan atau juga permohonan akan dipanggil untuk memasuki pemeriksaan persidangan. Inilah pada tahap pendahuluan orang dikatakan sedang berperkara, tapi selalu kadang-kadang sudah sampai di mana tahapnya. Oh, baru tahap pendahuluan, saya sudah mendaftar, kemudian saya sudah disuruh menunggu panggilan. Ini selesai. Nanti kalau sudah ada hari sidang, hari sidang sudah ditentukan, hari apa, tanggal berapa, nanti baru para pihak dipanggil secara sah dan patut. Baru berhadapan dengan majelis hakim. Itulah nanti pada tahap kedua, memasuki tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan. Tatkala masuk perkara dalam persidangan, di sanalah para pihak diharapkan untuk bisa hadir tepat waktunya sesuai jam dipanggil, kemudian hadir in person atau hadir secara perwakilan. Kadang-kadang orang yang berperkara itu merasa adanya kesibukan-kesibukan tugas dan sebagainya, dia merasa sulit untuk hadir langsung, sehingga dia perlu memberikan kuasa hukum. Begitu juga pihak tergugat, lawannya juga akan memungkinkan kehadirannya agak bisa terganggu pekerjaannya dan sebagainya, lalu dia harus menggunakan kuasa hukum, jasa hukum. Dan untuk kuasa hukum itu ada di sana para advokat yang sudah menyediakan dirinya, mempunyai tugas untuk membantu. Kalau sudah nanti sampai kepada kehadiran di persidangan, tentu ada tahap-tahap yang perlu ditempuh. Pertama, di sana nanti akan diadakan upaya perdamaian. Ya. Paling tidak
upaya damai dilakukan semenjak awal mulai masuk ke persidangan. Hakim wajib imperatif, ya, kewajiban yang sangat imperatif untuk melaksanakan upaya damai. Setelah upaya damai, baru nanti menempuh juga mediasi. Mediasi untuk menentukan, diberikan beberapa mediator yang sudah dipersiapkan. Ada proses mediator nanti sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 2008. Kalau sudah nanti ternyata apakah bisa berhasil, mereka diupayakan damai melalui mediator. Kalau perkaranya damai, itu ada dua kemungkinan. Kalau perkara perceraian, maka upaya damai itu akan berhasil dinyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdamai dan perkaranya dicabut. Selesai untuk itu. Tetapi kalau perkaranya itu perkara non perceraian, umpamanya masalah yang berkaitan dengan pembagian harta bersama, atau mungkin perkara waris atau perkara hibah, itu kalau upaya damai harus dibuat satu kesepakatan isi perdamaian itu. Kita ambil contoh seorang yang mau bagi waris, apa berupa sebagian harta dan sebagian dua berupa benda tidak bergerak, semua bisa diatur secara damai, harus dibuat kesepakatan. Kesepakatan itu nanti baru dituangkan dalam bentuk putusan atau namanya akta perdamaian yang memerintahkan kepada para pihak nanti untuk melaksanakan isi perdamaian itu. Karena apa? Banyak orang yang berdamai dalam kesepakatan tapi ternyata di belakang hari dia tidak mau. Nah, kalau sudah ada akta perdamaian dan di sana ada yang bersifat kondemnator untuk bisa menghukum para pihak untuk melaksanakan, maka isi perdamaian itu bisa dilaksanakan eksekusi. Ya, itu. Nah, kemudian apabila pada tahap ini ternyata tidak ada perdamaian, perkara maka terus jalan. Nah, disitulah akan ditempuh juga pemeriksaan pembacaan gugat. Habis pembacaan gugat, nanti baru diberikan kesempatan untuk menjawab. Jawab gugatan, isi gugatan. Sudah jawab gugatan, nanti ada jawaban kedua dengan replik. Nah, tanggapan atas jawaban yang disebut dengan replik. Nah, nanti kalau sudah ada replik dari penggugat atau tanggapan atas jawaban dari penggugat, maka ada duplik, yaitu jawaban kedua. Jawaban kedua dari pihak lawan. Sampai pada proses itu baru ada pembuktian. Ya, pembuktian. Ya, jawaban ada pembuktian. Kalau nanti sudah pada proses pembuktian, pembuktian dari para pihak dengan beberapa ketentuan alat bukti yang diatur dalam perundang-undangan, baru nanti majelis hakim apabila sudah selesai pemeriksaan pembuktian, maka dilakukan dengan kesimpulan dari para pihak. Apa kesimpulannya dalam perkara itu? Nah, kalau sudah terjadi kesimpulan nanti dari para pihak, baru majelis hakim akan bermusyawarah secara tertutup. Musyawarah majelis hakim ini hanya dihadiri oleh majelis hakim yang memeriksa perkara itu, dan para pihak tidak perlu hadir. Tapi nanti kalau sudah ada putusan kesimpulan dari majelis hakim, baru perkaranya itu akan digelar untuk mengumumkan hasil putusan pengadilan. Dan nanti sesudah ada putusan pengadilan, barulah berpikir ke depan apa tindak lanjut berikutnya. Nah, ada putusan lanjutnya, barulah isi pelaksanaan putusan. Inilah tahap-tahap pertama, pendahuluan pemeriksaan dalam persidangan, dan tahap pelaksanaan putusan. Untuk lebih jelasnya nanti secara detail akan bertemu kembali pada kesempatan lain, bertemu dengan
kami dari Majelis Ulama Sumatera Utara melalui Komisi Perundang-undangan, dan akan bertemu kembali secara detail untuk bisa bagaimana seorang berurusan ke pengadilan sehingga bisa tercapai maksudnya. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho dan berkahnya pada kita dan menjadi bahan pemikiran bahwa setiap masalah yang berhubungan dengan keluarga dan akan berhubungan dengan pengadilan, maka masyarakat jangan ada rasa takut, jangan ada rasa cemas dan ada rasa. Tapi petugas pengadilan adalah memang menjadi pelayan sehingga akan menerima apa yang diharapkan dari saudara. Demikian saja, billahi taufiq wal hidayah wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.